Ketika kita mendengar kata GS atau gereja setan, apa yang langsung terlintas di pikiran teman-teman? Bayangan sosok menyeramkan, ritual misterius yang gelap, atau justru hanya sekadar mitos yang dibesar-besarkan di media? Selamat datang di channel saya, tempat kita membongkar misteri tersembunyi dan rahasia di balik dunia yang tak terlihat. Dan di video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya terjadi di balik GS ini atau gereja setan. Apakah ini hanya organisasi biasa atau ada yang lebih dalam dan mengerikan di baliknya? Sebelum kita membahas ini semua, teman-teman jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Gereja setan atau biasa orang sebut GS yang dikenal juga dengan nama Church of Satan didirikan pada tanggal 30 April 1966 di San Francisco, California oleh seorang pria yang bernama Anton Szandor LaVey. LaVey ini yang dikenal luas sebagai tokoh ekstrik dan penulis The Satanic of Bible. Menggagas filosofi yang sangat kontroversial dan jauh berbeda dari ajaran agama-agama konvensional. Berbeda dengan namanya yang mungkin memunculkan kesan pemujaan iblis. Gereja setan justru menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menyembah iblis atau makhluk supranatural apapun. Tapi perlu teman-teman catat, namanya gereja setannya milik setan. Otomatis di dalamnya adalah penyembah iblis dan makhluk supranatural. Nah, sebaliknya, LaVey menyusun ideologi yang lebih menekankan pada kebebasan individu, pemuasan keinginan pribadi, serta penolakan terhadap moralitas tradisional yang dianggap membatasi potensi manusia. Filosofi ini disebut dengan satanisme LaVeyan. Lebih merupakan bentuk pemberontakan terhadap standar sosial konvensional dan apa yang dianggap sebagai norma yang kuno dan usang. Dengan menyuarakan kebebasan mutlak bagi individu untuk menemukan standar moral mereka sendiri, LaVey mengajak para pengikutnya untuk hidup sesuai dengan prinsip materialisme dan rasionalisme, bukan keyakinan spiritual atau moralitas agama. Dan kembali lagi saya tekankan, ini adalah ajaran sesat. Namun, kontroversi tetap mengiringi GS ini hingga kini. Sementara pada pendukung mengklaim bahwa ajaran ini hanyalah bentuk kritik sosial terhadap kemunafikan dan kebohongan moral. Banyak pihak tetap mempertanyakan apakah benar bahwa ajaran ini sepenuhnya bebas dari kegelapan ataukah justru menyembunyikan maksud yang lebih gelap di balik nama dan filosofinya. Pada tahun 1969, Anton LaVey menerbitkan buku yang disebut mereka kitab, yaitu The Satanic of Bible. Sebuah buku yang kemudian menjadi landasan utama dari ajaran-ajaran GS. Nah, buku ini menjabarkan konsep-konsep dasar satanisme LaVeyan yang menekankan bahwa inti dari GS ini bukanlah penyembahan iblis atau makhluk supranatural apapun. Kembali lagi, ini adalah ajaran sesat, melainkan pemujaan terhadap diri sendiri. Dalam ajaran LaVey, setiap manusia dianggap sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Sebuah pernyataan yang menjadi prinsip dasar dari GS. Oleh karena itu, LaVey mengajarkan bahwa satanisme adalah bentuk individualisme ekstrim, di mana manusia didorong untuk mengikuti keinginannya sendiri, naluri dan kepentingan pribadinya tanpa harus tunduk pada aturan moral yang kaku atau nilai-nilai tradisional yang kaku. Nah, filosofi ini mengajak para pengikutnya untuk merayakan hasrat manusiawi dan menolak batas-batasan sosial yang menurut LaVey hanya membatasi kebebasan individu. Satanisme LaVeyan menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, seolah-olah menekankan bahwa kekuatan dan potensi manusia ada pada dirinya sendiri, bukan pada entitas eksternal atau Tuhan mereka. Meski demikian, pandangan radikal ini membuat ajaran GS sering disalahpahami sebagai sesuatu yang gelap atau mencekam. Ini benar-benar fakta, bukan lagi disalahpahami, tapi ini adalah fakta yang sebenarnya bahwa mereka gelap dan mengancam. Namun,
Jika satanisme Laveian hanya berfokus pada individualisme dan kebebasan pribadi, mengapa begitu banyak orang masih mengaitkan dengan praktik yang mengerikan menurut orang lain? Bisa jadi ini karena nama GS itu sendiri yang membawa konotasi yang kuat dan menyeramkan. Yang namanya GS ya pasti penyembahnya yaitu setan. Nah, di sisi lain, kebijakan GS ini yang menantang norma-norma umum ditambah dengan tampilan dramatis dan simbol-simbol yang sering digunakan, turut memicu persepsi bahwa ajaran ini menyimpang maksud yang kelam di balik filosofi individualisme tersebut bagi mereka yang belum mengetahuinya. Nah, apakah ini persoalan nama dan simbol, atau apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan tersembunyi di balik semuanya ini yang belum disebarkan ke publik? Seiring berjalannya waktu, GS menjadi pusat berbagai mitos dan teori konspirasi yang semakin berkembang di masyarakat. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat mengalami fenomena yang dikenal sebagai Satanic Panic. Sebuah periode di mana kekuatan akan ritual-ritual setan dan praktik pemujaan iblis merabak luas pada saat itu. Di mana ketakutan akan ritual-ritual setan dan praktik pemujaan iblis merabak luas, masyarakat mulai dihantui oleh gagasan bahwa kelompok-kelompok rahasia sedang melakukan ritual gelap. Seringkali dengan tuduhan mengerikan seperti pelecehan, ritualistik, penculikan, bahkan pembunuhan dalam upacara sesat. Dan ini akan saya bahas khusus tersendiri nanti, khusus ritual-ritual dari GS yang perlu kita ketahui dan jangan sampai teman-teman terlibat dalam semuanya ini. Karena ajarannya ini semuanya sesat dan tidak benar di hadapan Sang Pencipta kita. Nah, tuduhan-tuduhan ini tidak jarang diarahkan pada berbagai organisasi yang dianggap berhubungan dengan satanisme, termasuk GS yang didirikan oleh Anton LaVey, dan itu pasti. Berbagai media dan laporan investigasi menguatkan kekuatan publik. Ya, seringkali tanpa bukti kekuatan yang mendukung, banyak individu yang menjadi korban penangkapan dan interogasi insentif atas tuduhan-tuduhan ini. Meskipun dalam banyak kasus tidak ditemukan bukti yang menguatkan adanya kejahatan ritualistik seperti yang dituduhkan. Tapi sebenarnya ada teman-teman. Makanya saya bilang tadi, kita akan bahas khusus nanti di episode berikutnya, pembahasan berikutnya tentang GS ini. Ya, meski sebagian besar dari tuduhan kemudian dinyatakan tak berdasarkan atau sepenuhnya tidak ada bukti, Satanic Panic tetap membekaskan trauma dan ketakutan dalam masyarakat. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah semua ini hanya mitos yang terbentuk dari paranoia massal, atau apakah mungkin ada kebenaran yang sengaja disembunyikan dari publik? Hingga hari ini, misteri ini terus memicu perdebatan. Ada yang percaya bahwa Satanic Panic hanyalah produk dari ketakutan yang melebihi tanpa dasar. Sementara yang lain menduga bahwa mungkin ada lapisan-lapisan kebenaran yang disembunyikan dari pengamatan umum. Sebuah rahasia yang mungkin terlalu gelap dan untuk terungkap. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam GS? Saat ini, organisasi ini justru semakin membuka diri kepada publik. Berusaha meredahkan kesalahpahaman yang telah lama melingkupinya. Para pemimpin dan anggota GS menjelaskan bahwa sebagian besar ritual mereka bersifat simbolis, berfungsi sebagai ekspresi artistik dan psikologis tanpa melibatkan praktek-praktek gelap atau kekerasan. Dan kembali lagi, ini semuanya bohong, pembohongan semata. Sebenarnya ini semua terjadi teman-teman, jadi jangan kita percaya. Mereka mengklaim bahwa kegiatan ritual ini dimaksudkan untuk membantu individu menggali potensi diri, memberdayakan dan merayakan kebebasan pribadi tanpa keterikatan pada dogma apapun. Dan ini adalah kesalahan besar. Dalam beberapa wawancara, perwakilan gereja setan secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak percaya pada entitas spiritual apapun, baik itu setan, malaikat, maupun roh-roh lainnya. Bagi mereka, sosok setan hanyalah sebuah simbol yang mewakili pemberontakan terhadap norma-norma yang kaku. Dan ini sudah jelas, mereka percaya, tapi tidak hanya secara langsung, tapi mereka mengatakan bahwa itu sebuah pemberontakan terhadap norma-norma yang kaku. Orang memberontak pun orang yang dikuasai oleh iblis. Ya teman-teman, ini harus teman-teman pegang. Serta lambang dari satanisme Laveian. Sebagaimana mereka menyebutkan, lebih menyerupai pandangan dunia yang humanis dan materialistis dengan penekanan pada kehidupan nyata dan ekstensi manusia di dunia ini.
Namun, bagi sebagian orang, keterbukaan dan filosofi yang diajarkan oleh GS tetap memicu rasa tidak nyaman. Meskipun mereka mengklaim bahwa tidak ada unsur iblis atau kegelapan di dalamnya, nama GS ini akan menggunakan simbol-simbol yang kuat sambil menimbulkan ketakutan dan spekulasi. Bagi banyak orang, konsep kebebasan dan pemberontakan total yang dianut oleh GS terasa ekstrim dan menantang nilai-nilai yang mereka anggap penting. Nah, apakah GS ini benar-benar hanyalah sebuah ekspresi individualisme dan simbol pemberontakan? Atau filosofi mereka menyimpan makna yang lebih dalam dan membuat orang terus merasa resah? Pada akhirnya, GS adalah sebuah fenomena yang terus menimbulkan kontroversi dan seringkali diselimuti dengan kesalahpahaman. Bagi sebagian orang, organisasi ini hanyalah bentuk perlawanan filosofi terhadap agama tradisional, sebuah wadah untuk mengekspresikan kebebasan dan individualisme tanpa batas. Namun, bagi yang lain, keberadaannya tetap membangkitkan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang belum menemukan jawaban yang pasti. Apakah ini sekedar pemberontakan terhadap norma atau simbol dari sesuatu yang lebih besar atau mungkin lebih kelam? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah gereja setan ini hanya sebatas bergerakan filosofi? Atau adakah sisi lain yang lebih tersembunyi yang harusnya kita tahu tapi mereka sembunyikan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menariknya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel saya, tempat kita membahas misteri, sejarah, dan rahasia dunia yang belum pernah terungkap. Terima kasih.